Bahasa Indonesia, subtema 4, halaman 99. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Jangan bosan ya meskipun belajarnya harus selalu melalui video. Yuk, siapkan pelajaran kita sebelum belajar. Yang pertama, buku pepetik tema 2B halaman 99. Yang kedua, handset. Ini digunakan agar kalian lebih jelas untuk mendengarkan suara ustazah. Yang ketiga, berdoa dan mengisi absensi. Nah, hari ini tujuan belajar kita adalah 1. Memahami makna kata tentang keberagaman benda. Yang kedua, mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Makna kata tentang keberagaman benda. Contoh katanya adalah wisata. Maknanya berpergian bersama dengan tujuan bersenang-senang atau menambah pengetahuan. Yang kedua, bus atau bis ya, kalian biasanya tahunya kendaraan darat yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang. Selanjutnya adalah pasir, contoh benda yang berbentuk butiran kecil. Yang keempat yaitu perahu, kendaraan air yang ukurannya lebih kecil dari kapal laut. Kalian dapat melihat arti kata-kata sulit di Kamus Besar Bahasa Indonesia di Play Store yang biasanya kalian gunakan untuk mendownload game di HP kalian. Kalian juga bisa mendownloadnya, tinggal kalian ketik Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Nah, benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, warna, dan kegunaannya. Contohnya, berdasarkan bentuknya. Ada benda yang berbentuk persegi di kelasmu. Contohnya adalah penghapus dan meja, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, warna. Contoh benda di kelasmu yang berwarna putih. Contohnya adalah lantai kelas, dan yang kedua adalah papan tulis. Yang ketiga, kita akan mengelompokkan benda berdasarkan kegunaannya. Nah, kegunaan benda untuk mewarnai, contohnya ada krayon, pensil warna, dan spidol ya. Ketika mengelompokkan benda, kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang ustazah sebutkan tadi ya. Sekarang kita akan belajar membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, kita akan menuliskan hasil pengamatan dari gambar penghapus di sebelah sini ya, yang berwarna putih dan ada birunya itu. Nah, nama bendanya adalah penghapus. Ciri-ciri bendanya berwarna-warni, berbentuk persegi panjang, termasuk benda padat yang lunak, digunakan untuk menghapus. Nah, kesimpulannya, penghapus adalah benda padat yang bersifat lunak, yang memiliki banyak warna, dan digunakan untuk menghapus. Sudah paham ya? Kesimpulan belajar kita adalah untuk mencari kata-kata sulit yang kita temui pada sebuah teks, kita bisa menggunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, ketika mengelompokkan benda, kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya seperti bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Yang ketiga, ketika membuat laporan melalui gambar, amati gambar dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi aturan di tempat wisata. Sebelum belajar, Ustazah jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di tempat wisata. Yang kedua, melaksanakan aturan dan tata tertib yang berlaku di tempat wisata. Yang ketiga, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di tempat wisata.
Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita dengarkan ya penjelasan Ustazah ya. Anak-anak, pernahkah kamu berkunjung di tempat wisata? Tentunya semuanya pasti pernah ya berkunjung di tempat wisata. Menyenangkan nggak ya? Menyenangkan sekali. Apalagi ketika kita ke tempat wisata bersama dengan keluarga kita ataupun dengan teman-teman. Nah, anak-anak, ketika kita berkunjung di tempat wisata, ternyata ada aturan-aturannya loh. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja aturan-aturannya, kita simak dulu penjelasan yang lainnya ya. Yang pertama, di tempat wisata terdapat aturan. Jadi, dimanapun kita berada, itu pasti terdapat aturan. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan sekarang di tempat wisata juga terdapat aturan. Nah, aturan di tempat wisata itu berbeda-beda, tidak sama dengan aturan tempat wisata yang satu dengan tempat wisata yang lain. Aturan di tempat wisata dibuat oleh pemilik tempat wisata itu sendiri ya anak-anak ya. Aturan di tempat wisata harus dipatuhi juga oleh semua pengunjung tempat wisata. Jadi semuanya pengunjung harus mematuhi peraturan di tempat wisata. Nah, aturan di tempat wisata dibuat supaya apa, Nana? Supaya pengunjung merasa nyaman dan senang. Coba kalau kita di tempat wisata, kemudian kita tidak mematuhi aturan di tempat wisata, apa yang terjadi? Semuanya akan kacau dan berantakan. Berikut contoh aturan di tempat wisata ya. Nah, sebelum memasuki tempat wisata, anak-anak harus membeli tiket dulu sebelum masuk. Dan ketika membeli tiket harus mengantri, tidak boleh saling berebut, saling mendahului. Yang kedua, mengantri saat masuk ke tempat wisata. Jadi setelah membeli tiket, kita harus mengantri saat masuk ke tempat wisata. Tidak boleh juga saling dorong-mendorong, saling mendahului. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat wisata. Jadi ketika kita ke tempat wisata, kita harus menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah membuang sampah sembarangan ya. Tidak boleh melempar-lempar batu atau melempar pasir di pantai dan lain-lainnya. Dan yang keempat, menjaga fasilitas di tempat wisata. Misalkan kita habis PAK, habis PAP, nah kita harus membersihkannya sampai bersih supaya fasilitas tadi bisa kembali bersih seperti semula. Nah, aturan-aturan tersebut harus dipatuhi ya. Sampai di sini penjelasan Ustazah. Kalau misalkan kalian kurang jelas, bisa dibuka di buku paket 2B, yaitu sub tema 4 tentang aturan ketika masuk tempat wisata. Sekian dulu dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.